4 malam ini tidur sama dia tuh ada yang aneh. Jadi kayak malam dia berbangun, nangis, ketawa, terus tiba-tiba nyinden gitu kan. Lah kamu kan yang lagi itu bilang sama saya yang ini mimpi gitu kan. Nah pas gue hitung-hitung, oh gila ini 9 bulan, bener berarti kan. Setelah 9 bulan dia bilang ntar 9 bulan lagi lu kesini lu jenguk anak lu gitu kan. Ternyata gue 9 bulan lagi ya ke situ dan dapat kejadian yang tidur 4 malam sama penunggu sana gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gue Indra di Besok Pagi Channel. Kali ini gue bersama Bang Ari dan ingin menceritakan kembali part 2 Menembus Argopuro tentang perjalanannya Bang Ari. Kembali lagi setelah 9 bulan ya. Iya. Itu tanpa disadari. Tanpa disadari. Nah, ini lebih unik lagi nih. Jadi Bang Ari telah menceritakan perjalanannya di Argopuro di part 1 sebelumnya. Dan kali ini Bang Ari kembali lagi ke Argopuro 9 bulan tanpa disadari. Kalau kalian mau menyaksikan part 1-nya silahkan ditonton terlebih dahulu agar saat menyaksikan part 2 ini tidak menjadi kesalahpahaman alur ceritanya. Lagi gue ingatkan buat kalian semua bahwasannya video kali ini bukan untuk menakut-nakuti kalian semua, bahwasannya video yang gue buat ini bersama Bang Ari hanya sekedar berbagi pengalaman, terutama pengalaman Bang Ari saat pendakian Gunung Argopuro untuk yang kedua kali nih Bang ya? Iya, kedua kali. Kita nggak mau berlama-lama lagi nih Bang. Mungkin langsung aja ceritanya. Oke. Jadi gue cerita Argopuro yang kedua kalinya. Nyambung dari yang pertamanya dengan pesannya Pak Arifin yang bilang setelah mimpi itu nanti lu balik lagi nih 9 bulan lagi gitu. Terus masa sih Pak gitu doang sih, cuman dalam hati aduh gua nggak mau lagi dah ke Argopuro kan gitu kan. Ya udah ya jalannya waktu sampai 9 bulan itu ya udah lupa dengan cerita apa namanya misteri yang di sana waktu pertama kali itu kan. Ada temen ngajakin minta temenin gitu ke Argopuro kan sendiri, temenin ke Argopuro yuk gitu kan. Dan ya itu tanpa gue sadari gue bilang yuk ayo gue temenin gitu. Dan itu ternyata 9 bulan setelah kejadian yang pertama. Ya udah kita jalan berdua nih ke Argopuro kan. Sampai di Banderan kita ketemu ya lagi ngurusi maksi, kita ketemu satu orang perempuan gitu kan. Kita sebut saya Dewi ya di situ ya. Nah, jadi pas ngurusi maksi itu dia nggak boleh naik gitu karena dia sendiri, dia mau naik Argopuro sendiri gitu. Akhirnya si penjaga base camp nyuruh saya untuk bareng, nih bareng aja nih sama Ari nih, dia berdua nih gitu. Tapi sebelumnya kan saya tanya nih, kok sendiri lengkap nggak bawanya gitu kan, kayak tenda, logistik dan lain gitu kan. Ternyata lengkap kok Mas gitu. Oh ya udah kalau lengkap ya udah bareng gitu. Ya udah kita mulai pagi itu jalan trekking. Tujuannya sih ya udah ngecamp di Matair 1 gitu. Jadi jalan santai. Terus pas di perjalanan menuju Matair 1 itu kita makan siang di trek. Cuaca waktu itu kan gerimis terus kabut ya, jadi kayak cacing-cacing itu pada keluar dari tanah kan. Ya udah kita makan cuek aja lah daripada lapar ya kan, kita makan aja. Nah dia nggak tahu bercanda atau enggak si Dewi ini, makan pakai cacing ini gitu kan, ngambil cacing kayak mau dimakan. Ya udah terus langsung apaan sih, orang kita udah bungkus nasi gitu kan dari bawah.
Terus ya udah selesai, itu kayak anggapannya bercanda lah gitu kan untuk makan cacing itu. Kita lanjut lagi ke mata air 1. Sampai sana itu sekitar jam 4. Emang jalan kita santai banget kan. Satu perempuan sekalian nemenin temen kan, satu kan, itu santai banget deh. Sampai jam 4 di mata air 1 itu ada 2 tenda. Udah ada 2 tenda. Jadi ya udah kita ngecamp di sini aja dah, di sampingnya gitu. Udah ngecamp di sampingnya, masih normal sampai maghrib. Habis itu kan udah kayak persiapan makan malam, kita udah masak gitu kan, udah makan. Nah pas malamnya tidur mulai kejadian tuh, kayak dia tiba kan, kita satu tenda akhirnya kan bertiga. Posisi si Dewi ini di tengah gitu. Jadi pas malam-malam itu tiba-tiba dia bangun, duduk, terus nangis. Abis nangis itu dia ketawanya tuh yang ya ketawa bukan dia lah, Lirih. iya. Nah karena gue posisinya ada di pintu tenda pinggir ya kan, udah nggak mau ngapa-ngapain kan. Wah ini kenapa nih gitu, bangun kayak nepok dia atau negor dia tuh, udahlah gue diemin gitu kan, yang penting dia nggak keluar tenda kan gitu. Ya udah gue diemin aja. Abis itu udah tidur lagi gitu. Oh sempet jadi abis ketawa itu dia agak kayak nyinden gitu, senandung di kayak suara-suara gitu kan. Terus udahlah gue diemin dah gitu kan, walaupun merinding kan. Ini baru hari pertama lagi udah begini. Udah akhirnya udah tidur. Paginya nggak ada apa-apa, kita packing lagi, kita mau tujuannya ke Cikasur langsung gitu. Udah packing jalan. Nah, tapi karena nggak ngerti itu tenaga dia atau bukan dia, itu dia tuh jalannya cepet banget. Nah gue kan nemenin temen dan jagain dia kan, berarti kan posisi di tengah nih. Temen yang gue temenin ketinggalan, terus yang si Dewi ini jalannya ngebut banget gitu kan. Gue bingung nih mau mana nih. Akhirnya ya udah, karena ada tenda yang di mata air 1 itu, jadi gue nitip temen ke dia gitu untuk bareng sampai Cikasur. Karena yang ini gue pepet terus, gue nggak mau kehilangan karena kan udah tanggung jawab gue kan, udah dititipin dari base camp. Ya udah gue sampai Cikasur, udah udah ngumpul semua di sana, kita ngecamp dan langsung masak untuk makan malam gitu. Tapi anehnya di sini dia kayak marah-marah gitu kan, mau dibantuin masak. Jangan bantuin masak gitu. Pokoknya saya aja yang masak, nanti kalian yang makan gitu. Oh ya udah, kalian ngambil air aja. Dia langsung kayak mau cuci piring buat sendiri gitu kan, cuci piring. Ya udah, selesai makan juga di depannya dia semua tuh. Rata gitu baris. Iya, baris di depannya dia ya kan. Nggak tahu dia udah makan apa belum ya kan, udah malas nanya, dikit-dikit marah soalnya kan. Nah terus ada ya kayak pendaki lain yang ngecamp di situ, dia kan dibilangnya centil gitulah, kayak goda-godain. Tapi yang gue tahu pas di base camp Badran itu dia karakternya tuh nggak kayak gitu. Gue bilang kok ini aneh nih anak nih ya kan. Ya udah malam, kita istirahat tidur. Nah tenda gue itu kan atasnya gue kasih flysheet kan. Nah iya, jadi pas malam itu sekitar jam berapa ya, 12-an lewat gitu dah. Itu ada yang nyiram pasir tapi nggak di flysheet di tenda guanya. Sedangkan gue berpikir kan ya, harusnya kalau ada pasir yang nyiram atau ada yang lempar itu kan ke flysheet dulu. Ini ke tenda, dan yang kayak jatuhnya di samping gue pintu gitu kan. Udah gue cuekin aja lah, meremin aja mata lah, walaupun itu gue nggak berani keluar kan. Terus abis itu dia duduk lagi, bangun si Dewinya itu. Ya seperti kayak di mata air 1, dia nangis, dia ketawa, abis itu dia nyinden, bersenandung gitu kan. Terus gue pikir ini ada apa ya, ini anak udah 2 kali kayak gini nih gitu.
tapi tetap gue cuekin, yang penting dia nggak keluar tenda gitu. Selama itu masih dalam tenda, ya udah terserah pokoknya sampai dia tidur lagi gitu kan. Nah habis itu udah tidur lagi tuh, udah selesai gitu. Nah paginya dia tuh selalu bangun pagi, emang selalu bangun pagi, mas bangun mas, fotoin saya gitu katanya. Ya udah ayo, akhirnya ya udah foto di Cikasur, sunrise-nya ya kan. Nah udah selesai, terus kita sarapan lagi pagi, packing lagi, langsung menuju ke Sabana Lonceng ya kan. Sabana Lonceng. Sampai perjalanan tetap dengan speed yang wow, luar biasa kalau untuk cewek, masih 16 tahun ya kan. Wah 16 tahun nih speednya begini banget nih, cepet banget ya kan. Kayaknya dia nggak sering mendaki kayaknya kan, kayak gitu kan, ketahuan kan. Tapi ini speednya luar biasa gitu. Akhirnya ya udah gue ikutin sampai Cisentor. Kita istirahat dulu, itu harus ditarik, istirahat dulu di sini gitu kan. Nah dia pokoknya bertingkahnya kayak anak kecil. Cisentor kan ada tuh ya batang kayu yang kalau kita lewat tuh ya udah kita lewat biasa gitu. Kalau dia enggak, jadi kayak naik kayak kuda-kudaan di situ. Iya, kayak naik kudaan terus minta, mas videoin mas gitu. Terus ada lagi yang ilalang itu yang tinggi-tinggi gitu. Dia jalan terus tiba-tiba langsung balik, mas videoin. Dia mau nari atau mau nyanyi gitu kan, ya udah gue videoin aja dari belakang, ikutin aja. Pokoknya gue ikutin sampai dia puas dah, seneng ya, pokoknya nggak ada yang gue larang. Dia mau, yang penting pas istirahat tungguin yang lain yang di belakang gitu. Ya udah lanjut lagi sampai ke Sabana Lonceng ya kan. Sabana Lonceng malam, habis masak itu kan adalah pendaki yang lain ya. Nah akhirnya si pendaki itu ngobrol sama Tasya kan, karena digodain terus gitu. Langsung, mas Tasya nanti malam tidur di tenda saya ya gitu kan, biar dia ngoceh, biar dia ceramah katanya gitu, biar goda-godainnya di situ. Ya udah terserah gitu kan, silakan. Nah udah akhirnya gue tidur tenda kan. Malam-malamnya jam 1-an teriak dah tuh cowok-cowok yang tidur sama dia, keluar dari tendanya, bangunin gue, mas itu Tasya kenapa itu nangis gitu di tenda gitu. Lah emang lu apain gitu kan. Akhirnya pas gue masuk, ya udah dia posisinya duduk ya gitu, pas lagi ketawa, pokoknya nangis ketawa, tetap dengan senandung nyindennya itu. Gue bilang ya udah gue temenin aja tidur di situ ya. Sebenarnya nggak usah diapa-apain, udah diemin aja gitu kan. Nah udah besok paginya cowok-cowok itu langsung pada kayak, aduh gue nggak mau deket-deket nih sama dia gitu. Jauh gitu. Iya masih Dewinya kan, kayak wah ngeri nih gue nih gitu. Ya udah, tapi tetap dia posisi kita turun ke Danau Taman Hidup, dia tetap backup gitu kan, bantuin temenin gitu, 2 orang tuh. Jadi bertiga sama si Dewi ini, pokoknya bantuin nih bang yuk, temen gue kan lama nih, biar dia sama grup belakang aja. Gue bilang ya udah oke gitu. Sampai Taman Hidup sekitar menjelang sore itu ya, menjelang sore. Udah kita buat tenda, terus foto-foto dulu ya kan. Akhirnya ya udah habis itu masak untuk malam. Sama lagi tuh maghrib juga udah kambuh lagi deh tuh, goda-godain dengan rayuan-rayuan, tapi dengan suara yang aneh gitu kan, rayuan-rayuan, mas kamu gini-gini gitu. Gue cuekin aja lah, karena udah tahu kan, udah berapa malam tuh, 3 malam berarti kan, udah 3 malam sama dia terus kan. Udah biasa, gue udah biarin dah gitu kan. Tapi nanti kan balik lagi ke tenda gitu. Nah udah masak, dia yang masak, habis gitu makan, istirahat, dan ya kayak gitu lagi. Ketawa nangis nyinden. Itu udah 3 hal itu 4 malam berarti ya, 4 malam ya. Udah biasa gue lah, udah bodo amat dah, yang penting nggak keluar tenda gitu. Nah terus dia tetap bangunin gue untuk minta foto-foto di Danau Taman Hidup.
sekalian pas lagi itu cuaca kan kabut ya, pagi itu kabut. Ya sempat dia berjalan di tangganya itu apa namanya, jembatan. Jembatan itu kan minta difotoin, videoin gitu kan ya. Ini aneh nih, apa kayak ya nari-nari gitulah ya, gitu kan, nggak jelas. Terus ya udah pas masak lagi untuk siangnya, kita habis makan itu mau turun, itu dia ngambek tuh, kayak nggak tahu ngambek nggak mau pulang gitu. Jadi kayak minta kita ngecamp lagi di sini gitu kan. Sedangkan ya gue juga udah punya tiket kereta yang udah dibeli kan, mau balik kan, udah ada jadwalnya untuk hari ini turun ke Bermi gitu. Dia nggak mau tuh. Nah dia lari tuh di sebelum toiletnya Taman Hidup kan ada tuh yang tempat lapang itu tuh, yang ada pohon tumbang. Nah dia duduk di situ tuh nangis gitu kan. Terus ya udah gue nemenin aja sambil ngerayu-ngerayu, ayo balik lagi ke tenda yuk, kita packing gitu. Dia nggak mau, pokoknya mau di sini gitu. Lah ayo kita pulang dulu, turun dulu ke bawah, logistik habis gitu kan. Pokoknya gue rayu-rayu gimana caranya dia mau. Akhirnya ya udah packing, udah selesai packing, udah akhirnya kita turun tuh, walaupun nangis di jalan ya kan. Pokoknya nangis terus di jalan tuh, kayak dia nggak mau apa namanya pulang, nggak mau pulang dari apa Danau Taman Hidup. Danau Taman atau di Pegunungan Argopuro ini kan. Ya udah dia udah turun, pas sampai base campnya Pak Arifin, ya pokoknya kan kenal antara nggak kenal, si Dewi ini kan baru pertama kali juga kan ke Argopuro. Langsung dia ditunjuk, nggak ngerti dong ya kan. Dia ditunjuk, ngapain kamu ngikutin sampai sini gitu. Gue kaget kan, gue bilang, lah ini siapa ya, gue bilang gitu, kok tunjuknya kayak gitu, kayak udah kenal gitu kan. Akhirnya udah sini masuk ke rumah gitu. Akhirnya dimasukin ke rumah Pak Arifin tuh. Gue di luar nungguin. Nah terus pas keluar, dah habis ini kamu mandi. Tapi dia nangis gitu, nangisnya nggak tahu, pokoknya nangis kayak bukan nangis yang kemarin, tapi ya udah nangis keluar air mata gitu. Terus ya udah akhirnya mandi, selesai mandi baru diceritain nih, gini nih, jadi dia nih kayak baru naik dari Badran nih, udah ketempelan gitu, kayak ada yang nemenin, ngikutin gitu lah ya. Terus sampai turun ke apa namanya Bermi base camp, itu masih ditemenin. Nah gue bilang ya kan, kenapa Pak, kok dia dari naik Badran sampai Bermi ini ditemenin gitu. Pantesan gue selama 4 malam ini tidur sama dia tuh ada yang aneh. Jadi kayak malam dia bangun, nangis, ketawa, terus tiba-tiba nyinden gitu kan. Oh ya itu dia gitu kan, ya itu dia, karena penunggu sini nih suka sama dia katanya. Oh gitu ya, tapi sukanya ini karena dia lagi ada masalah nih gitu. Akhirnya makanya langsung ditanyain, kamu masalahnya apa gitu kan. Oh ternyata ada masalah keluarga gitu. Jadi karena dia punya pikiran yang kalut ya kan, dia naik gunung ya kan, sebelumnya itu kan dia mau naik Arjuna Welirang sendiri ya kan. Akhirnya ditolak sama base camp sana karena sendiri, cewek pula kan. KTP juga belum punya, 16 tahun. Langsung dia lari ke Argopuro, ke Badran. Di Badran juga ditolak karena itu bareng sama gue jadinya. Ya udah, oh dijelasin kayak gitu. Nah baru dah tuh Pak Arifin bilang, lah kamu kan yang lagi itu bilang sama saya yang ini mimpi gitu kan. Nah pas gue hitung-hitung, oh gila ini 9 bulan, bener berarti kan. Setelah 9 bulan dia bilang, ntar 9 bulan lagi lu kesini lu jenguk anak lu gitu kan. Ternyata gue 9 bulan lagi ya ke situ dan dapat kejadian yang tidur 4 malam sama penunggu sana gitu. Oke. Nah ini gue pengen kulas balik cerita tentang si Dewi ini ya. Sebelumnya kan si Dewi ini pas lihat di base camp ini agak nggak beda sih ya. Jadi dia setelah beda itu setelah di menuju pos 1 dia bilang cacing itu ya. Iya. Mata 1 kan kabut sama gerimis tuh. Sampai di pos 1 si Dewi ini lu ngelihat ketawa, nangis sambil nyinden. Sebenarnya dari situ tuh lu udah merasa
kalau anak ini ketempelan gitu, udah ngerasa nggak sih? Gue udah ngerasa itu. Karena kan tengah malam ya bangun gitu kan. Kan gue ngecamp di bawah pohon yang itu tuh. Jadi wah ini ketempelan nih ya kan. Mungkin penunggu sini nggak suka atau kayak gimana, ya udahlah. Itu dalam hati pun gue juga ya gue minta maaf kalau ada salah gitu kan. Tapi ya itu, gue pikir hari itu aja. Durasinya lama nggak sih dia pas dia nangis gitu? Durasinya itu sekitar 3 menitan lah, 3 menit sampai 5 menit gitu kan. Nggak lama lah ya? Iya nggak lama, tapi ya merinding juga kan. Tiba-tiba dia bangun gitu, 5 menit sih lumayan tuh. Nangisnya ada itu, terus jeda diam, ketawa ya kan. Ketawanya cekikikan apa gimana? Halus ketawanya, sampai merinding pokoknya. Di dalam SB itu kan, aduh merinding nih ya. Pokoknya gue pantatin aja, yang penting dia mau keluar tenda nggak boleh, udah gue baru gerakan. Tapi ya udah, karena dia cuma nangis ketawa terus nyinden, abis itu tidur lagi ya udah. Itu berlanjut sampai malam keempat ya begitu? Iya, terus malam ya? keempat. Dengan durasi yang sama. Cikasur, Sabana Lonceng, Taman Hidup sama semua kayak gitu. Nah kalau kita bahas Cikasur kan, Cikasur ini salah satu tempat yang menyimpan sejuta cerita di dalamnya ya. Bukan mistisnya aja nih. Iya. Sejarahnya pun juga kaya. Sejarahnya juga banyak tuh Cikasur. Cikasur itu kan ada salah satu landasan pesawat terbang ya. Iya betul. Nah kita ulas nih tentang sejarah tentang tempat pembantaian warga sekitar di Cikasur. Karena banyak berbagai cerita nih yang gue dapat nih. Salah satunya kalau di Cikasur itu ada salah satu pendopo yang dimana pendopo itu ada katanya tempat pembantaian massal di situ, dikuburkan di situ, dibuatlah pendopo. Tapi ada berbagai cerita lain yang berbeda lah. Nah, gue sebenarnya pengen tahu nih, karena lu udah sering bolak-balik Argopuro nih ya, nggak mungkin dong lu cuma naik gunung aja kan? Lu mempelajari karakteristik gunungnya itu juga banyak kan? Ya, banyak cerita warga lokal situ kan. Nah, kalau tentang sejarahnya Cikasur itu, yang warga dibantai itu, warga lokal dibantai pada zaman Belanda itu di mana letaknya? Itu ya dapat cerita juga, itu sekitaran landasan itu kan. Mereka disuruh buat apa namanya, kayak gorong-gorong gitu kan. Setelah itu baru dibantai gitu kan katanya. Habis itu dikubur di situ. Jadi setelah dibantai dikubur di situ. Kalau yang pendopo itu kan tempat para petugas yang tinggal di situ gitu, petugas yang pengawas. Gitu. Zaman Belanda lah. Zaman Belanda itu. Kenapa dibangun landasan pesawat terbang? Lu tahu nggak ceritanya? Ya. Ini banyak versi ceritanya nih, macam-macam nih. Dengar dari berapa sumber ya kan. Itu ada tambang ada kadar emas yang banyak di situ, yang bagus tuh. Jadi ya Belanda mungkin mau ngambil kekayaan alam itu emas itu dengan membangun landasan. Jadi setelah diambil terbangin langsung cabut. Gitu. Ada di Cikasur itu ada salah satu jalur yang sangat banget dilarang nih. Jalur itu adalah dari Jember. Iya, jalur Jember. Yang gue tangkap dari cerita jalur itu adalah ada salah satu lumpur hidup nih di situ. Kenapa dilarang? Mungkin termasuk gitu. Nah, lu tahu nggak sih di balik jalur itu ada apa? Jalur yang ke Jember ya? Itu kenapa dilarang? Ya, kalau dilarangnya itu satu ya lumpur hidup ya kan. Terus kawasan itu juga rapat jalurnya. Jadi kayak binatang buasnya itu masih banyak berkeliaran di situ. Dan sebenarnya ada surganya Merak di situ, Danau Merak. Tersembunyi. Iya, Danau Merak itu. Belum sempet sih ke situ, tapi nanti gue akan ke sana pasti itu. Danau Merak. Merak. Tempat habitatnya benar-benar merak di situ. Iya, katanya sih gitu. Pokoknya udah lu 4 kali kesini harus ke sana gitu kan. Pokoknya harus ke Danau Merak gitu. Oke, siap kan gitu. Tinggal nunggu waktunya aja kapan gitu baru ke Danau Merak itu.
Terus dari Cikasur katanya 3 hari 2 malam untuk Sampai ke sampai danau. ke Danau Merak. Gokil. Gitu. Sama aja kayak dari Cikasur menuju puncak jatuhnya. Iya, dari Cikasur. Atau enggak ke enggak. Bremi, ke Bremi. Bremi. Heeh. Sama sih, mungkin jalurnya kayak gitu juga karena rapat dan harus dibabat-babat lagi kan. Ah, Iya, pokoknya ada salah satu yang di Baderan. iya. Ya udah, ayo Ri, kita ke sana gitu. Oke. Danau Merak. Ya udah, mau aja sih kalau ada waktunya kan gitu. Ah. Nah, kita balik lagi mengulas tentang si Dewi ini. Ah, Nah, lanjut ke Sabana Lonceng. ah. Di Sabana Lonceng lo menjelaskan di part 1 itu, ini kita ulas balik ya. Kalau lo melihat ada peperangan tuh ya, zaman Peperangan. dulu, dan lo sempat bertemu sama si Dewi juga. Dewi juga ya kan, Iya. sosok jin ya, Dewi lah kita katakan. Lo waktu 9 bulan kembali itu merasakan, aku kayaknya pernah di sini nih. Enggak, Hilang gitu itu aja. gue hilang semua. Jadi kayak baru lagi, wah ini nanti malam begini lagi nih gitu. Udah pikirannya udah beda, bukan mikirin yang 9 bulan yang lalu. Jadi gue mikirin yang hari itu aja udah. Ah, Gimana orang yang gue bawa ini aman gitu. Terus tapi ya pasti malam akan ada kejadian yang sama gitu. Kayak hari sebelumnya. si Dewi ketawa lagi ya, Iya, ketawa nangis lagi, dan nangis. sinden lagi ya. Sampai berlanjut ke Danau Taman Hidup Danau nih. Taman Hidup. Sampai dia nggak mau pulang kan. Iya, sampai dia nangis itu di pohon itu. Berarti selama lu berjalan 4 malam, 5 hari 4 5 hari malam 4 malam. di Argopuro itu bukan sosok si Dewi itu ya. Iya, bukan. Berarti sosok di balik si Dewi itu. Tuh. Lu sempat berpikir nggak sih kalau sosok di balik Dewi itu adalah orang yang di mimpi lu sebelumnya itu? Jin yang sebelumnya lu itu dimimpin? Gimana ya? Kalau misalnya dia kayak nunjukin sosok yang itu, mungkin gue akan ingat lagi 9 bulan yang lalu kan gitu kan. Mukanya pada saat dia narik gue kan gue lihat mukanya. Tapi pas yang kemarin itu kan hanya ya si Dewi ini yang nangis dan ketawa itu. Jadi gue nggak ada kepikiran balik ke 9 bulan itu. Nah, balik lagi ke 9 bulan itu karena Pak Arifin yang bilang, nah lu ngapain balik lagi ke sini? Baru lu sadar. Baru gue sadar itu. Gue hitung dari bulannya, wah pas banget 9 bulan. Iya ya Pak, kok saya bisa ke sini gitu kan. Ya itu panggilan. Argopuro ya Ri ya. Jalur trek terpanjang di Jawa, pegunungannya juga luas banget nih. Banyak jalur-jalur yang belum kita temuin di Argopuro. Banyak ya. Lu kan udah 4 kali ke Argopuro nih. Lu sadar nggak sih, lu kenapa harus terus balik terus ke Argopuro? Nggak tahu ya, jadi ya pokoknya ada yang ngajakin, terus tanpa gua bisa nggak bisa nolak, kayak misalnya ayo udah yuk gitu aja udah. Nggak ada kepikiran yang wah gue punya kisah ini yang pertama, yang kedua kisah ini ya udah. Tapi setelah ketiga keempat nggak ada sih, nggak ada kayak apa namanya gangguan lain gitu. Biasa aja ya? Biasa aja. Berarti perjalanan Argopuro yang pertama dan kedua aja tuh yang merasakan hal gaib lagi kita katakannya. Yang gue denger nih, katanya kalau kita dari Sabana Besar sebelum Cikasur ya, bisa tembus ke Cisentor. Menurut lu gimana tuh? Karena lu kan pernah diajak lah lewat jalur situ. Iya, gue Cisentor itu ya dia langsung ngambil kan, kalau ke kiri kan dia ke Cikasur ya. Jadi kita babatnya yang kanan, tebing kanan tuh. Tuh tebing kanan tuh banyak petilasan di situ. Kayak jalur ini sih, apa ya namanya, kayak orang-orang mau bersemedi. Iya, bersemedi kayak gitu, soalnya kan banyak petilasan di sana kan, banyak petilasan kayak makom gitu. Itu langsung tebing nembus ke tebing kanannya Cisentor. Berarti kalau kita jalur biasa itu turun, dia tetap ada di kanan di atas gitu. Itu bisa dilalui sama motor. Bisa, motor bisa.
Dari Sabana Besar itu. Dari Sabana Besar, tapi yang gue cari-cari mana nih jalannya, itu belum gue ketemuin gitu. Nah, Pokoknya ada sih orang-orang warga lokal lah yang bilang di sana bisa mas gini gitu. Ya kan gue kepo juga dong kan gitu. Jadi oh gitu ya, ada ya, iya ada. Ya udah pas istirahat di Sabana Besar, mencobalah gue untuk ke kanan gitu. Walaupun nggak jauh, cuma ngeliat jalur. Oh kalau ada jalur, oh ya udah ada, berarti benar gitu. yang lu lihat ada? Jarak belum ada. Jarak yang gue jalan tuh kayak kurang jauh, karena di sana masih ada sabana lagi kan. Nah, di Cisentor ini ada jalur ya, yang katanya bisa tembus sampai ke Cemoro Limo. Cemoro Limo. Iya, jalur apa ya? Buat yang angkatan-angkatan gitu kan. Jalur militer. Jalur militer ya. Berarti itu melipirnya lewat mana ya? Di belakang posnya Cisentor ya. Nah, Di belakang posnya Cisentor. kita melipirin berarti nggak sampai puncak berarti? Enggak, berarti dia melipir di bawahnya puncak Rengganis. Kalau gue mikirnya gitu kan, karena kan gue belum jalanin ke sana, cuma dikasih tahu di sini ada jalan, di situ nanti di Cemoro Limo kiri itu juga ada jalan gitu, nyambungnya ke Cisentor. Oh berarti dia muter ke lewatin punggungan puncaknya bukit-bukit Rengganis juga ya? Berarti lewat tebing-tebingnya Rengganis itu bawahnya puncak gitu kan. Nah, lu pernah lewatin salah satu jalur setelah lewat Gunung Lumut menembus Danau Taman Hidup, dan itu jaraknya cukup cepat ya? Iya, itu seberangnya sana gitu kan. Jadi kalau normalnya kan setelah kita dari puncak nih ya, mau ke Danau Taman Hidup kan ambil kanan nih. Iya. Ada pertigaan gitu jalan. Yang gue tahu kan sebelah kiri ini ada jalur militer. Iya. Gue sempat nyusur tapi nggak terlalu jauh nih. Karena nih tembusannya mana ya? Dan lu pernah lewat situ ya? Gue pernah lewat situ. Biar nggak terlalu jauh sih, karena kan gue udah 3 kali lewat jalur yang kanan terus kan. Aduh, capek juga muter gitu kan. Sedangkan kiri kita udah kelihatan danaunya gitu. Kenapa ini jalur disilang gitu kan. Disilang tuh kenapa ya? Terus akhirnya ya gue coba untuk lewat situ kan. Dan nembusnya di seberang, di Danau Taman Hidup, tapi seberangnya bukit seberang ya? Seberangnya itu. Jadi kalau lo mau ke camp area Danau Taman Hidup, lo melipirin tuh? Iya, melipirin. Udah nggak capek kalau di situ kan udah kelihatan Danau Taman Hidup, ya udah. Tapi lo nih mengambil jalur itu punya perhitungan khusus nggak sih? Oh, kalau iya. nanti lo ke depan terjadi hal apa-apa, gimana itu? Iya, jadi ya bekalnya apa gitu? Enggak, gue cuma ngeliat karena di sebelah kiri itu udah ada Danau Taman Hidup ya, udah kelihatan gitu. Terus ini ada jalan ke kiri, ini jalan kenapa disilang kan, ditutupin kayu gitu kan. Ya udah gue coba untuk lewat situ, emang jalurnya agak rapat kan. Terus akhirnya nembus juga di situ. Jadi kalau misalnya ada kayak jurang atau apa gitu, gue akan balik lagi gitu. Karena kan walaupun webbing bawa gitu kan, tapi kan bukan karena kan gue bawa orang juga kan gitu. Tapi karena itu jalannya benar, jalannya landai, malah turunan kan gitu kan, dari bukit sini. Ya udah pas gue ini, wah lebih cepet ini kan, udah kelihatan Danau Taman Hidup gitu. Sampai yang aliran kali kecil tuh yang kita lewatin, itu ya gue lewatin juga gitu. Oh ini berarti aliran sungai yang kecil yang ngambil air itu tuh yang dan akan mengalir ke Danau Taman Hidup. Gitu. Oke. Si Dewi ini di Danau Taman Hidup nggak mau pulang ya kan? Ya nggak mau pulang deh, nangis deh. Sempat ngambek juga. Ngambek. Karena waktu itu gue pernah mengalami kejadian yang sangat ganjil juga. Waktu turun malam hari dari puncak Hyang ya kan, Argopuro. Gue sempat gue katakan di sini gue nyasar lah ya kan. Karena gue jalan gak sampai Danau Taman Hidup nih. Sampai bertemu beberapa rombongan pendaki lain, dan pendaki lain itu, 2 rombongan itu merasakan hal yang sama. Bahkan nyasarnya lebih lama daripada gue. Dan pada akhirnya gue
lanjut jalan lagi bersama 3 rombongan itu, titik awal yang pertemuan gue itu nggak jauh ternyata Danau Taman Hidup 10 menit, dan itu gue lewatin salah satu jalur yang jalurnya itu bisa gue katakan jalur kubangan babi lah. Yang lumpur semua ya? Lumpur semua. Dan itu bisnisnya gokil juga sih menurut gue. Nah, si Dewi ini kan mengalami hal kejadian seperti itu kan karena faktor keluarga lah ya. Dia melarikan diri untuk melampiaskan ya kan, dengan pergi ke gunung. Menurut lo gimana? Ya. Pesan-pesannya nih. Ya, jadi itu apa namanya, ke gunung itu sebenarnya bukan untuk, kalau Dewi ini kan kita baca kan dia kayaknya ke gunung biar masalahnya selesai gitu kan. Kabur dari masalah yang keluarganya itu. Jadi ya ke gunung mah sebenarnya nggak akan menyelesaikan masalah. Malah sepertinya kayak penghuni sana tuh malah seneng gitu kan, wah ini lagi punya masalah nih gitu. Jadinya ya sebenarnya gunung bukan buat pelarian, harusnya lu lawan tuh, bersenang-senang lah ya. Iya, kan? Kita menikmati alam. bener. Ya kan? Jadi 5 hari 4 malam itu gue juga berjalan sama si sosok bukan Dewi nih ya. bukan Dewi. Ini sangat menarik banget sih, sangat gila menurut gua. Dan Bang Ari ini sanggup aja bertahan di situasi seperti itu. Sanggup-sanggupin Bang. Walaupun gue kalau dia nangis ketawa gini, gue lari mau kemana ya kan? Walaupun gue di pinggir, temen gue ini udah emang bener-bener dia jalannya lama gitu kan, terus mungkin kecapean ya kan, jadi tidurnya tuh udah pules banget gitu. Sampai gue bingung mau bangunin juga di seberang nih, ngelewatin dia dulu. Ayo udahlah, gue diemin aja gitu. Gue juga mau kabur mau kemana ya kan? Ya udah, mau dibacain doa aja, udah bacain doa aja kan. Gitu. Tapi untungnya si Dewi itu nggak minta permintaan yang macam-macam saat itu. Iya enggak. Ya, nah, setelah dia sadar di Bermi itu, setelah disadarin, dia responnya gimana, Ri? Si Dewi itu. Loh, kok udah sampai sini katanya gitu. Kaget deh. Iya. Terus gue bilang, udah sampai sini gimana, orang kita jalan 5 hari 4 malam ya kan, lu malah ngomong kok udah sampai sini sih gitu. Oke, mungkin itu aja pembahasan gua bersama Bang Ari tentang perjalanannya Bang Ari di Gunung Argopuro. Di sini Bang Ari sempat merasakan kejadian yang sangat ganjil, bisa gua katakan. Kenapa bisa gua katakan seperti itu? Karena di perjalanan Bang Ari sebelumnya itu, Bang Ari sempat dimimpiin salah satu penunggu Argopuro. Itu bisa katakan mimpi basah ya. Mimpi basah. Dan di part 1 itu Bang Ari menjelaskan kalau dia dimimpiin basah sampai 2 kali ya Bang. Iya, 2 kali. Dan Cak Arifin membilang kalau dimimpikan seperti itu bakal balik lagi 9 bulan kemudian. Iya. Ibaratnya lu suruh kayak nengok anaknya. Iya, bener. Dan itu lu rasain setelah 9 bulan kembali ya Bang ya. Iya. Makanya gue pikir, oh apa ini anak gue yang 5 hari 4 malam nangis mulu ya kan, sama nyanyi. Bisa jadi. Tapi lu berpikir seperti itu lu? Enggak. Kan nggak ada pikiran ke situ. Pas bilang Pak Arifin apa namanya? Lu balik lagi gitu kan. Oh iya, 9 bulan ya udah jenguk anak nih ya gitu gitu. Tapi nggak ada langsung bilang jangan ini anak gue gitu. Enggak lah, karena kan itu hanya mimpi. Kalau gue bilang kan ya mimpi doang sih gitu. Ambillah sisi positifnya dalam pembahasan gue bersama Bang Ari kali ini. Yang buruknya buang jauh-jauh. Semoga apa yang diberikan atau yang diceritakan Bang Ari ini bisa bermanfaat buat kalian semua dan bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua. Dari gua Indra dari Besok Pagi Channel dan Bang Ari. Sampai jumpa di video-video gue berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.